Di lahan seluas 500 meter persegi ini, terdapat 13.000 lubang tanam yang terbagi menjadi 12 jenis sayuran yang dapat dipanen setiap harinya. Dina, keponakan dari Ibu Lasmina, sekaligus penanggung jawab kebun hidroponik Healthy Fresh, beserta 4 karyawannya, setiap hari merawat kebun tersebut mulai dari proses semai, pengecekan nutrisi, penanganan hama, hingga panen. Nah, pemirsa, tadi saya sudah berbincang dengan owner hidroponik Healthy Fresh ini. Sekarang saya ingin berbincang dengan penanggung jawab kebun seluas ini. Assalamualaikum Mbak Dina ya. Iya. Halo Mbak, apa Iya. kabar? Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Oke Mbak, saya tadi udah ngobrol-ngobrol sama Bu Lasmina. Iya. Sekarang saya mau nanya-nanya sama Mbak Dina, boleh nggak? Boleh, boleh. Nah Mbak, tadi kan Bu Lasmina bilang katanya Mbak kan penanggung jawab di sini nih. Iya. Berarti Mbak kan tahu tentang semua yang ada di sini gitu. Iya. Itu Mbak emang mempelajari dari awal atau ada basic untuk mempelajari hidroponik ini Mbak? Iya. Sebelum kita mengerjakan kebun ini, memang saya ikut beberapa kelas hidroponik. Oh iya. Iya. Tapi untuk seriusnya, selama saya bekerja di sini, saya juga diawasi sama mentor yang memang sudah ahli dalam hidroponik. Karena kan ini skalanya cukup besar. Jadi kita butuh orang yang memang sudah ahli di bidang ini. Begitu. Jadi emang dari awalnya itu udah ada basicnya ya Mbak Iya. untuk tanam sayuran ini. Nah, ini tuh ada berapa lubang sih Mbak? Ini kan tadi bilangnya katanya Ibu bilang 500 meter luasnya. Berarti lubang yang ada di sini maksud saya itu kan banyak banget tuh. Iya. Kira-kira berapa lubang Mbak untuk semua tanaman ini? Untuk total satu greenhouse itu kita kapasitas 13.000 lubang. Oh, 13.000 lubang. 13.000 lubang itu ditanami sayuran apa saja? 13.000 lubang itu kita ada 12 komoditas. Yang pertama ada sawi-sawian. Kayak ini. Kemudian seperti sawi pakcoy, sawi sesim, sawi samhong, sawi pagoda. Kemudian ada selada. Kita selada ada 4 macam. Selada hijau, selada merah, selada siomak dan selada romaine. Kemudian ada kailan, kale, dan kangkung. Kangkung yang di ujung sana ya? Kangkung di sebelah sana. Terus kita juga ada herbs. Ada? Herbs. Oh, apa itu tanaman? Herbs itu kita ada mint. Ada mint, baru kalian mint aja? Iya. Atau mau nambah lagi yang lain? Mungkin akan ada penambahan sih. Oh, ada penambahan. Dan untuk variasi sayuran sebanyak itu, kira-kira yang paling diminati oleh konsumen itu tanaman yang mana Mbak? Kalau yang pertama ya, untuk periode 6 bulan terakhir ini, itu kale. Oh, kale. Oke, Mbak, saya mau nanya lagi nih. Kalau misalnya hidroponik itu kan ada NFT, terus ada apung, terus ada yang sistem tanam yang ada ikannya mungkin ya. Iya. Ini sistemnya apa sih? Kalau kita itu sistem yang digunakan untuk yang remaja sampai panen itu kita pakai sistem rakit apung. Rakit apung. Tapi untuk nursery atau yang untuk semai itu kita pakai NFT. Oh, NFT. Iya. Kenapa memilih rakit apung sebagai teknik penanaman hidroponik di sini? Untuk rakit apung sendiri kita mengkondisikan melihat bahwa di sini untuk persediaan airnya kan banyak. Iya. Dan akhirnya kita putuskan untuk pakai sistem rakit apung. Jadi mengandalkan persediaan sumber yang ada. Sumber daya alam di sini. Ya, sumber daya alam di sini betul sekali. Dan oh ya Mbak, saya juga pengen tahu nih, kalau misalnya tanaman organik yang biasa itu, kan itu ditanamnya di tanah ya. Iya. Dan mereka itu mengambil nutrisinya itu dari dalam tanah. Iya. Kalau misalnya untuk sayuran hidroponik yang tidak menggunakan media tanah, mereka itu mendapat nutrisinya dari mana? Iya. Sebenarnya air itu kan juga sudah mengandung zat hara ya. Tapi kan mungkin kebutuhannya itu jumlahnya tidak sebanyak seperti yang bisa tumbuhan cari ketika dia ada di tanah. Jadi kita butuh menambahkan nutrisi untuk
mencukupi kebutuhan pertumbuhan tumbuhan tersebut. Jadi ditambahkan nutrisi. Jadi kita gunakan yang namanya nutrisi AB Mix. AB Mix itu berisi mineral-mineral yang dibutuhkan tumbuhan untuk masa pertumbuhannya. Berarti butuhnya kan banyak banget ya Mbak ya. Iya. Itu kalau misalnya tanaman ya, dia kan dari kecil kan udah ditaruh di sini, misal peremajaan taruh di rakit apung, terus dikasih nutrisi kan, berarti. Nah, otomatis nutrisi itu diserap lagi oleh tanaman. Iya. Berarti nutrisi yang ada di air berkurang. Iya. Itu apakah ada penambahan nutrisi atau nutrisi itu diberikan di awal kali ditanam di peremajaan ini sampai panen? Iya, jadi nutrisi itu kan diberikan secara berkala ya. Oh, berkala. Karena di sini ini setiap hari itu akan kita cek jumlah mineral yang ada di airnya itu berapa. Nah, setelah kita tahu, nanti misalkan itu kurang, maka akan kita tambahkan secara berkala. Untuk tahu nutrisinya kurang itu dengan alat atau apa? TDS meter namanya. TDS meter. Itu untuk tahu kadar nutrisi yang ada di dalam air. Nah, pemirsa, saya penasaran nih, gimana sih cara mengecek nutrisi yang ada di bak ini? Sekarang di sini saya sudah bersama Mbak Dina untuk mengecek nutrisi di salah satu bak di dalam greenhouse ini. Ayo Mbak, kita cek dulu. Gimana nih cara ceknya? Kita angkat styrofoamnya aja. Saya bantuin ya. Wah, akarnya pemirsa. Iya. Ayo coba kita cek. Dicelupkan bagian bawah. Kita tunggu sampai angkanya berhenti. Oh, jalan kan? Iya, karena kan di dalam sini kan ada arus air. Jadi karena airnya bergerak, jadi dia pasti akan bergerak-gerak juga. Sampai berapa lama kita tunggu? Yang atas atau yang bawah? Yang atas. Oh, yang atas. Nah, ini udah cukup ya, udah berhenti. Kita hold. Nanti ada angka yang tertera di sini. Jadi di bak untuk sawi pagoda ini untuk sekarang jumlah mineralnya 888. Jumlahnya tadi 888. Iya. Dan itu kira-kira harus ditambahkan lagi atau sudah mencukupi untuk tanaman ini? Untuk umur segini akan kita tambahkan nutrisi lagi. Ini umur berapa Mbak? Kalau ini umur 3 minggu ya, sekitar 1 minggu lagi dia udah bisa panen. Oh iya, 1 minggu lagi. Cepat sekali ya termasuknya ya. Di sini itu yang panennya paling cepat itu tanaman apa Mbak? Kangkung. Kangkung. Yang karena kangkung itu umurnya paling cepat. Oh, paling cepat. Dan untuk yang paling lama? Kalau yang paling lama kita ada selada merah dan kale. Selada merah. Selada merahnya tadi ada di depan. Oh, di depan. Jadi selada merahnya itu ada di depan pemirsa. Untuk tanaman atau sayuran yang masa panennya paling cepat itu di sini di kangkung. Dan yang paling lama itu ada apa tadi? Selada merah. Selada merah dan kale. Kalau selada merah sendiri itu kan karena dia bermain di pigmen. Iya. Jadi untuk pembesaran dia agak sedikit lambat. Kalau yang lain kan hijau semua. Kalau di sana ada merahnya juga. Dan ini panennya tiap hari atau tiap minggu gitu Mbak? Iya, kita panen setiap hari. Panen setiap hari? Kita dikondisikan untuk bisa panen setiap hari. Setiap hari. Kalau panen setiap hari, apa ada jam tertentu atau bebas kita mau panen mana aja sesuka hati gitu? Untuk konsumen yang langsung datang ke kebun itu sebenarnya kita bisa untuk panen itu jam berapapun kita bisa. Tapi untuk panen besar itu biasanya kita lakukan di sore hari. Di sore hari? Iya. Kenapa memilih sore hari untuk melakukan panen skala besar? Iya. Untuk sore hari itu kan suhu udara sudah turun ya. Jadi untuk tumbuhan sendiri tingkat penguapannya sudah nggak begitu tinggi. Jadi dia nggak akan cepat layu. Kalau kita panen di pagi hari mungkin dia juga masih segar. Tapi siang itu kalau misalkan kita nggak cepat packing, itu tanamannya bisa cepat layu. Makanya dikasih paranet ya? Iya, karena penguapannya itu sangat tinggi kalau misalkan ketika udaranya itu panas. Oh iya Mbak, ini kalau misalnya sistem apung begini, berarti kan akarnya tuh terendam ya Mbak ya? Iya. Langsung kena air gitu maksudnya. Apa itu nggak cepet busuk atau gimana? Di dalam ini kalau kita lihat itu kan ada aerator ya.
Aerator itu untuk memberi arus air di dalam dan juga berjalan. menyediakan oksigen. Oh iya, Ah, ah. oksigen. Supaya air nutrisi itu tidak jenuh dan membuat akarnya busuk. Kalau untuk satu bak nih, Mbak, aeratornya itu berapa buah sih? Berapa banyak? Aeratornya 3 sampai 4. 3 untuk satu bak. Iya. Berarti kalau buat semuanya ini banyak banget. Listriknya apa nggak boros sih, Mbak? Iya. Memang untuk operasional terbesar itu ada di listrik. Oh, begitu. Kalau budidaya hidroponik ya, itu operasional terbesar akan ada di listrik. Tapi itu memang sudah kita antisipasi sejak awal. Kayak gitu. Berarti itu kan biaya terbesar di listrik. Berarti ini aerator itu dari 7 kali 24 jam itu jalan terus, nggak Iya. pernah mati. Iya. Termasuk kalau ganti air, paling ganti air Iya. ya, mati. Terus pas tuang airnya, dinyalain, langsung nyalain. Kalau sudah kita masukkan air dan sudah ada nutrisi di dalamnya, itu pompanya harus nyala. Oh, Supaya air nutrisinya itu nggak jenuh, selalu ada aliran di dalamnya. nah, Mbak, tadi kan aku udah nanya-nanya nih yang Iya. tentang TDS air, terus apa nggak busuk, itu dari faktor airnya. Sekarang aku mau nanya, kira-kira di sini kan tertutup ya, Mbak ya? Iya. Tadi aku di depan juga udah lepas alas kaki tuh. Terus kira-kira di sini masih ada hama masuk nggak sih, Mbak? Walaupun ini semua udah ditutup, tapi kan tetap ada satu akses buka tutup ya. Iya. Nah, akses itu yang memungkinkan hama itu tetap bisa masuk, apalagi ini berada di tengah area persawahan. Ketika tanaman-tanaman di sekitarnya ini dipanen, biasanya kemudian hamanya akan mencari tempat baru untuk habitat barunya. Nah, di situ biasanya serangan hama itu akan naik. Oh, kayak belalang, terus apalagi tuh? Belalang, kemudian ulat itu bisa juga. Ulat masuk ke sini? Bisa untuk mengkondisikan itu memang kita harus kalau masuk ya harus langsung ditutup. Dan di sana kita ada double pintu. Jadi ketika pintu yang di luar dibuka, pintu yang di dalam itu harus ditutup. Nah, ketika pintu di dalam dibuka, yang di luar harus ditutup. Jadi gantian, ini buka, terus kita di dalam sini, di tengah, ini tutup, baru buka lagi gitu. Iya. Oke. Kalau untuk yang di dalam itu kita ada kotak-kotak warna kuning dan biru. Oh iya, yang ada di belakang situ. Iya, itu untuk perangkap serangga. Oh iya. Kita beri warna-warna cerah supaya serangga itu tertarik. Nah, di situ ada lem, jadi dia bisa nempel di situ. Gitu. Berarti fungsinya sama kayak misalnya kita mau ngejebak tikus gitu pakai lem. Iya. Tapi ini buat serangga. Iya, ini untuk serangga. Gitu. Tapi tetap ada nggak sih tanaman yang kena makan serangga nih itu? Tetap pasti ada, apalagi untuk tanaman yang tidak diberi pestisida itu pasti hama akan lebih suka. Jadi kita untuk perawatan benar-benar setiap hari itu harus teliti, Harus dicekin satu-satu. Apa kabar sayuran? Iya. Gitu ya, Mbak. Tapi mitosnya memang kayak gitu loh kalau di hidroponik. Jadi Gimana ketika kita menumbuhkan sayuran itu, kita benar-benar gitu. kita harus ajak gitu, komunikasi. Pemirsa. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah mau berkebun hidroponik gitu ya, biar tanamannya itu sehat gitu, jadi kita sapa aja, halo sayuran, apa kabar gitu. Kamu tumbuhlah dengan sehat, setelah itu saya jual gitu, pemirsa. Gitu ya, Mbak? Iya, betul. Oke, baik. Jadi tapi Mbak melakukan itu juga nggak? Nggak sering sih, tapi saya setidaknya itu ada interaksi kepada sayuran ya. Hai sayur, Kita lihat Diajak secara ngobrol detail. Nggak juga sih. Enggak. Saya kira pas lagi sepi gitu nggak ada orang gitu ya. Terus banyak, hai sayuran, apa kabar? Gitu. Iya, betul. Canda ya, Mbak, kita santai. Tapi memang mitosnya seperti itu ya. Kenapa tidak coba dilakukan eksperimen gitu? 1 bulan ini Mbak ajak ngobrol setiap cek tanaman gitu. Paling pasti ada ya kita ngobrol kayak, kok ini kenapa ya? Kayak gitu, tapi nggak secara langsung aku beri dia pertanyaan. Aku paling tanya ke diriku sendiri tapi di depan dia kayak gitu. Jadi ada mitos unik nih pemirsa yang katanya kalau misalnya tanaman itu diajak ngobrol atau kita sering berinteraksi secara langsung walaupun tanpa memegang ya, Mbak ya. Itu tanaman itu jadi lebih subur gitu. Terus ada juga katanya yang ini kalau misalnya disetelin musik klasik, Mbak. Oh iya, betul. Ada juga yang seperti itu. Tapi kurang tahu ya itu kevalitannya seperti apa. Itu mitos juga mungkin. Iya. Sekarang saya mau tanya nih, di sini mempekerjakan berapa orang nih, Mbak?
kebun seluas ini kan nggak mungkin ya mbaknya panen sendirian gitu. Iya. Kayak misalnya orang udah nunggu, ayo mbak itu panen, bentar bu saya lagi panen gitu. Pasti kan Iya. ada pekerjanya gitu, karyawan gitu. Di sini berapa orang tuh mbak? Iya, untuk karyawan itu total ada 4 ya, 4. termasuk dengan saya. Termasuk mbaknya. Iya, saya penanggung jawab dan ada 3 awak kebun. Oh, Heeh. 3 awak kebun itu tugasnya membersihkan greenhouse. Pokoknya dia ada yang bekerja dari pertama tanam sampai panen, dan ada yang pasca panen seperti pengiriman, panen, packing, dan pengiriman. Itu yang pasca panen. panen. Dan itu tugasnya, maksudnya mereka semua bisa mengerjakan itu atau dibagi tugas? Atau satu orang hanya mengerjakan yang pasca panen, yang satu orangnya lagi mengerjakan pembersihan greenhouse, atau yang berapanya lagi mengambil tugasnya masing-masing gitu, atau Iya. bisa dilakukan oleh semuanya? Iya, jadi ada job desk-nya sendiri-sendiri Oh, ya. gitu. Untuk prapanen itu ada 2 orang yang mengerjakan. Jadi dibagi 2, spesialisnya ada yang spesialis sawi-sawian. Untuk jenis sawi-sawian dipegang oleh 1 orang. Kemudian yang selada-selada itu dipegang oleh 1 orang Oh, juga. begitu. Saya kira 1 orang pegang yang panen, semuanya itu bisa dipanen gitu. Maksudnya kita pegang panen sawi, kita panen selada, kale gitu. Iya, untuk perawatannya itu kita bagi seperti itu. Oh, begitu. Nah, perawatannya beda nggak mbak? Mungkin di bagian selada itu akan sedikit lebih rumit ya. Kenapa itu? Karena untuk selada itu kita harus benar-benar teliti dari mulai tanam itu jumlah, kita harus kadar cek kelembaban rock wool-nya seperti apa. Kemudian kalau udah sampai di dalam greenhouse itu, kita harus tahu dia itu oksigennya cukup atau enggak, karena dia terlalu sensitif. Ketika jumlah oksigennya itu turun, itu dia akan yang pertama akan mengekspresikan stres. Untuk sawi-sawian itu mereka lebih kuat. Saya kuat. Kalau tadi mbaknya bilang untuk mengekspresikan stres dalam bentuk apa? Apakah tanamannya layu atau cepat mati? Atau... Iya, yang pertama pasti layu. Oh, layu. Ekspresi pertama pasti layu. Kemudian lama-kelamaan kuning, kemudian mati. Jadi benar-benar dia harus teliti. Jadi di sini itu yang perawatannya paling susah itu apa nih namanya? Di selada dan kale. Selada dan kale. Kalau kale kenapa? Apakah Kale sama seperti itu. Kuning juga. Iya, dia ekspresinya pertama layu. Pertama sama seperti selada, ekspresinya layu, kemudian kuning, lama-lama dia akan mati. Oh, begitu. Nah, Mbak, saya penasaran nih. Kan tadi udah kita singgung nih tentang panen dalam skala besar. Itu panen skala besar itu kirimnya kemana aja Mbak kalau di sini? Ya, jadi kita sudah ada pengiriman pasti. Itu seminggu kita ada 3 kali panen, itu untuk ke retail. Oh, ke retail. Seminggu 3 kali panen. Iya. Berarti sebulan berapa? Sebulan 12 kali. Dan untuk sayurnya bebas atau ada dari sana pengen sayur ini nih, harus minggu depan harus sayur ini, dan minggu ini harus sayur yang ini gitu enggak? Enggak. Untuk semua sayuran yang panen kita kirim.